Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Muzalidatul Habibah selaku dosen mata kuliah dasar-dasar akuntansi, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami guna memenuhi tugas UAS. Kami di sini mengambil tema akuntansi perusahaan dagang. Sebelum saya masuk ke materi pertama, saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Filda Tistia Marsila Putri, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Refi Alabid, dan yang terakhir ada Vina Zakia Saifullah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya itu membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah di sini itu berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Perusahaan dagang dalam suatu aktivitas operasionalnya mendapatkan pendapatan. Namun, pendapatan yang dimaksud di sini itu pendapatan yang didapatkan berasal dari transaksi jual beli barang. Perusahaan dagang mempunyai aktivitas utama dengan memperjualbelikan barang dagangannya yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Selain dari itu, barang yang diperdagangkan berupa dari hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan barang hasil industri pengolahan atau manufaktur. Selanjutnya, setelah pengertian perusahaan dagang, yaitu ada ciri-ciri perusahaan dagang. Melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang, ciri-ciri perusahaan dagang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan utamanya itu berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utama berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, tujuan utamanya itu mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga belinya. Jadi dapat disimpulkan dari ciri-ciri perusahaan dagang bahwa kegiatan utama perusahaan ini adalah jual beli. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fildia Tistia Marsila Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filda Kistia Marsila Putri, NIM 41. Di sini saya akan melanjutkan presentasi akuntansi, yaitu perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan dagang. Ada dua jenis perusahaan dagang, yaitu jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan dan jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Untuk perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan ini dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang barang produksi yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan produk bahan-bahan baku yang sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat-alat produk untuk menghasilkan sebuah produk lain, seperti kayu gelondongan dan mesin gergaji. Perusahaan dagang barang jadi yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan manusia, seperti buku, sepatu, televisi, dan lain-lain. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat ini dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, dan perusahaan dagang pengecer. Perusahaan dagang besar yaitu perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. Perusahaan kemudian menjual barangnya ke sebagian pedagang dengan sebuah perantara yang volume penjualan yang cukup besar. Contohnya grosir. Perusahaan dagang perantara yaitu suatu perusahaan yang membeli barang dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah yang sedang. Contohnya subgrosir. Perusahaan dagang pengecer yaitu suatu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen bisa membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Pengecer ini biasanya ada dalam lingkungan kita. Contohnya, warung, kios, dan swalayan.
Kegiatan utama perusahaan dagang. Ada 4 kegiatan utama perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Kegiatan pembelian pada perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, pengeluaran uang. Pengeluaran uang digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, melunasi utang, beban-beban, dan lain-lain. Yang ketiga, penjualan. Perusahaan menjual barang dagang, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir, yang keempat, penerimaan uang. Penjualan barang dagang akan diikuti dengan penerimaan uang. Transaksi penerimaan uang didapat dari pelunasan piutang, penjualan barang-barang, dan lain-lain. Nah, ada macam-macam transaksi perusahaan dagang. Macam transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang yaitu pembelian barang dengan secara kredit, pembelian barang dagang secara tunai, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan barang dagang secara kredit, penjualan barang dagang secara tunai, retur penjualan, dan potongan penjualan. Itu tadi penjelasan terkait dengan jenis kegiatan utama dan macam-macam transaksi perusahaan dagang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Filda. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Saudari Vina. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus perusahaan dagang. Di sini sudah tertera contoh kasus perusahaan dagang. Pada tanggal 5 Januari, dibeli barang dagang seharga Rp5.500.000 dari PT Jujur Surabaya dengan syarat 2/10 N/30 dengan faktur nomor 017, ongkos angkut barang sebesar Rp250.000 FOB shipping point. Pada tanggal 8 Januari, dijual barang dagang sebesar Rp7 juta kepada FA Jujur Bandung dengan faktur nomor 008 syarat EOM. Pada tanggal 9 Januari, dikirimkan kembali barang dagang yang dibeli pada tanggal 5 Januari yang lalu seharga Rp500.000 karena rusak. Pada tanggal 10 Januari, diterima kembali barang dagang yang telah dijual tanggal 8 Januari yang lalu seharga Rp1 juta karena mutunya tidak sesuai dengan pesanan. Pada tanggal 11 Januari, dilunasi faktur pembelian nomor 017 pada tanggal 5 Januari yang lalu atas nama PT Jujur Surabaya. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 15 Januari, diterima pelunasan faktur nomor 008 dari FA Jujur tanggal 8 Januari yang lalu. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas soal dari kasus tersebut. Yang pertama, apakah artinya syarat N/60? Yang kedua, apakah artinya syarat 4/10, 2/15, dan N/30? Yang ketiga, ada 3 transaksi. Yang pertama, pembelian barang dagang pada tanggal 2 Februari 2000 seharga Rp2 juta dengan syarat EOM. Tanggal berapakah batas paling lambat pembayaran faktur pembelian tersebut? Yang kedua, tanggal 14 Maret 2000, penjualan barang dagang sebesar Rp3 juta dengan syarat 3/10 N/40. Tanggal 30 Maret diterima pelunasannya. Apakah ada potongan yang diperhitungkan? Jelaskan secara singkat. Yang ketiga, tanggal 21 Januari 2000, pembelian barang dagang sebesar Rp5 juta dengan syarat 4/10 N/60. Tanggal 25 Januari 2000, terjadi return pembelian sebesar Rp1 juta. Bila tanggal 30 Januari 2000 faktur tersebut dilunasi, apakah ada potongan yang diperhitungkan? Jelaskan secara singkat. Oke, saya akan membahas mulai dari yang nomor 1. Yang nomor 1, N/60 artinya
Dengan syarat ini, faktur harus dilunasi paling lambat 60 hari setelah terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. Yang kedua, 4/10, 2/15, 3/30. Artinya, dengan syarat ini dinyatakan bahwa apabila melunasi faktur dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi diberikan potongan 4%. Dan apabila pelunasannya di antara 11 hari sampai 15 hari dari tanggal transaksi maka diberikan potongan sebesar 2%. Sedangkan batas pelunasan paling lambat adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Yang terakhir, yang ketiga, batas pembayaran paling akhir faktur adalah tanggal 29 Februari tahun 2000 karena Februari 2000 umurnya hanya 29 hari. Yang B, tidak mendapat potongan karena masa mendapat potongan adalah 10 hari setelah tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 14 Maret 2000. Sehingga batas mendapatkan potongan adalah pada tanggal 24 Maret 2000. Yang terakhir, mendapat potongan sebesar 4% karena pelunasan faktur tersebut masih dalam masa potongan. Batas masa potongan adalah 10 hari setelah tanggal 21 Januari, yaitu tanggal 31 Januari 2000. Sedangkan pelunasannya dilakukan pada tanggal 25 Januari 2000. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.